Kita masuk di segmen terakhir generasi Mecin, masih dari Swiss Bell in Simatupang, Jakarta. Kita lagi ngobrol-ngobrol soal tilang elektronik. Yang tadi bingung nih, kita sebagai pengendara motor berhenti di depan mobil zebra cross, berhenti sebelah kiri, sekarang udah dibangun jalur sepeda. Dan katanya masuk jalur sepeda juga kena tilang kalau nggak ada garis putus-putusnya tuh. Sebenarnya gimana sih Pak pemberlakuan ini, sinkronisasi peraturan antara kepolisian dengan Pemprov? Itu kan kebijakan Pemprov sebenarnya dengan adanya jalur sepeda itu ya? Sebenarnya bukan kebijakan Pemprov, itu amanah undang-undang. Amanah undang-undang? Bahwa setiap jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum harus dipersiapkan juga perlengkapan pendukung tadi. Jalur sepeda itu? Jalur sepeda, kemudian trotoar untuk pejalan kaki dan sebagainya. Kemudian memang sekarang kita dihadapkan bahwa jalan-jalan kita sudah mengalami suatu over capacity, semua sudah mengalami suatu overload. Kemudian di pihak lain sekarang ada jalur sepeda juga, itu pasti akan mengurangi kapasitas itu sendiri. Ya. Tapi kan kita melihat juga bahwa jalur sepeda itu kan ada yang menggunakan garis utuh. Memang kalau garis utuh, ya memang nggak boleh dilewatin kendaraan selain sepeda. Tapi ada juga jalur yang terputus-putus, itu berlaku untuk mixed traffic, semua kendaraan bisa gitu. Tapi tetap mengutamakan daripada sepeda. Seandainya pada saat nunggu ada kegiatan sepeda. Memang kita sudah overload, Jadi memang tetap harus mikir ya, kalau ini kayak putus-putus atau enggak gitu ya. Ini karena berhenti, wah paling males tuh kalau udah berhenti kayak, aduh ngelanggar lagi. Ada kamera, lambaikan tangan, Anda sudah gagal. Ini di jalur-jalur satu ya. Tadi soal pacaran di flyover, itu peraturannya gimana Pak? Ya sama, konteksnya dengan masalah tata cara berlalu lintas, tata cara berlalu lintas, cara gerakan lalu lintas, cara parkir, berhenti dan sebagainya. Ya tadi, bahwa setiap pengguna jalan harus berlaku tertib gitu. Tertib nggak kira-kira kalau berhenti di atas flyover gitu, pertama dulu. Kemudian tidak boleh atau mencegah hal-hal yang bisa merintangi, menghambat keamanan dan keselamatan. Kira-kira merintangi nggak, menghambat nggak berkaitan masalah keamanan, keselamatan dan sebagainya itu melanggar. Itu melanggar pasal 287 ayat 3 itu pidananya kurungan 1 bulan atau denda paling banyak adalah 250.000. Ini tapi masih kurang sepertinya kamera pengawas karena baru ada di beberapa titik ya. Baru ada di Ring 1 Sudirman. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang paling kita sering lihat flyover Casablanca yang itu sering sekali bahkan lawan arah Pak, udah naik jauh di ujung ada polisi semuanya muter balik tuh. Itu sering tuh. Sama yang lagi sering viral tuh pengendara-kendaraan motor bekerja sama melewati motor lewat jalur Transjakarta. Jadi ada polisi di atas diangkat atau bloknya dibuka. Itu paling sering. Nah, itu kan harusnya kedepannya itu akan terpantau kamera semua ya Pak, kedepannya. Itu sebenarnya udah pernah saya buatkan suatu artikel ya. Cara satu efektif untuk mengawasi lokasi-lokasi yang selama ini rawan terhadap mungkin melawan arus dan sebagainya, harus dipasang CCTV lah. Ini CCTV misalnya kasarnya CCTV tersebut bekerja dan tidak, itu sudah ada nilai deterrent effect tadi, merasa terawasi, termasuk juga di jalur busway tadi. Ya, paling efektif memang harus dipasang itu. Sebenarnya kita sudah terlambat juga. Coba kalau ngelihat negara di Cina, Tiongkok gitu, Singapura, termasuk Hungaria dan sebagainya kan udah lama sekali. Sebenarnya padahal kita termasuk terlambat. Padahal itu amanah undang-undang kita itu tahun 2009. Kita di Jakarta aja baru mulai, belum di daerah lain. Kita harus menyadari bahwa memang cost-nya itu cukup mahal ya. Cost-nya cukup mahal gitu. Coba misalnya satu simpang itu kan dipasangnya kan ada yang menghadap ke marka, ada di depan, ada samping kanan kiri juga. Itu setiap simpang itu harus dipasang berapa kan? Memang kosnya. Sehingga saya dengar kan sekarang Ditlantas sudah kerjasama juga dengan Pemda DKI gitu untuk penyediaan masalah CCTV-nya gitu. Memang harus kolaborasi. Pemda kan yang punya duit ya. Jadi harus mendukung juga, mendukung untuk pengadaan daripada CCTV gitu. Jadi buat Pemprov lah ya, buat Pemprov ada masukan-masukan dari warga. Ya kalau bisa sih sinkron sama pemerintah pusat Pak. Soalnya kadang-kadang Pemprov sekarang lagi bikin kebijakan, pemerintah pusat, wow. Ada masukan dari Pak Anang? Terakhir di segmen terakhir. Saya dari perwakilan ojek online ya, cuma meminta kepada Pemprov dan aplikator untuk menyediakan satu parkir khusus lah. Artinya, station lah ya. Gimana kita mau patuh kalau di situ tidak ada tempat gitu. Jadi kebanyakan dari ojek online tuh sering melakukan
pelanggaran karena itu tadi situasinya seperti itu. Shelter Penumpang mau cepat, penumpang tidak mau jalan sedikit pun, kadang-kadang mau nyebrang aja dia tidak mau, itu masalahnya. Sebetulnya kita juga lebih suka safety, karena kita juga ikut safety riding kan. Keamanan buat pribadi kita sama penumpang juga yang kita utamakan seperti itu. Oke. Mulai dari helm, cara berkendaraan, kita semua juga udah ada pelajaran, ada ikut 1 hari untuk safety riding itu diwajibkan. Kalau tidak ikut safety riding, kita tidak bisa itu aplikasi itu di jalan on seperti itu. Oke, siap. Dari Pak Daeng, ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih terhadap teman-teman semua, kalau bisa kita lebih taatlah terhadap aturan lalu lintas yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam hal ini karena untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang begitu marak, yang begitu banyak terjadi sekarang ini. Ibarat kata sayanginlah keluarga kalian, karena biar bagaimana ini juga demi keselamatan kita semua. Mungkin itu aja kali ya. Oke, siap. Dari Pak Budi, silakan closing statementnya sebelum saya di sini akan bermain-main quiz gitu sama Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, prinsip gini, saya menghimbaulah kepada pengguna jalan itu, bahwa pengguna jalan yang menggunakan kendaraan, khusus kendaraan bermotor maupun berjalan kaki, itu kan akan bersentuhan juga dengan mungkin orang lain gitu. Risiko daripada kita melakukan suatu aktivitas daripada berlalu lintas bisa terjadi suatu kecelakaan gitu. Perlu kita sampaikan juga, tadi udah sampaikan mungkin sifatnya konfirmasi bahwa dari data laka lantas itu kurang lebih itu 1 tahun bisa menyentuh 6.000. Dari 6.000 tersebut itu 63% sampai 69 itu melibatkan kendaraan roda 2. Hingga saya minta untuk supaya betul-betul safety masalah keselamatan supaya diutamakan. Ingat bahwa keluarga kita itu nunggu di rumah gitu, jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya, itu dia tadi closing statement dari Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Daeng. Saya ada quiz pertanyaan terakhir untuk Pak Anang nih. Pak Anang jawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan saya ya, dengan 2 pilihan, mana yang lebih dipilih oleh Pak Anang. Siap? Siap. Pak Anang selaku ojek online lebih pilih manual atau matic? Matic. Ya, bagus. Ya, tidak pegel kirinya. Siap. Mantap. Pak Anang lebih pilih tilang elektronik atau operasi zebra? Elektronik. Oh ya. Kenapa Pak? Karena lebih cepat. Kita masih bisa kerja terus. Oh iya, nggak di stop dulu ya? Siap. Oke, Pak Anang, ojek pangkalan atau ojek online? Ojek online. Mantap. Beradaptasi dengan teknologi. Siap. Pak Anang, telat pajak atau modif motor? Modif motor. Modif motor. Bagus. Saya mau lihat modif NMAX kayak gimana nih. Sebagai ojek online, mana yang lebih menyebalkan? Jakarta macet atau Jakarta banjir? Jakarta banjir. Macet masih bisa terobos Masih ya? bisa lewat busway. Wah, masih bisa lewat busway. Wah, iya. Kalau macet ya. Dan kalau semakin macet, harga ojek online makin mahal. Iya. Oke. Mas Anang, berhenti ngelanggar di jembatan penyeberangan atau ngelanggar di zebra cross? Di zebra cross. Oke. Itu refleks ya itu di kita ini. Mana yang lebih sering standby, helm atau masker? Helm. Helm, mantap. Dan yang terakhir, apabila hujan terjadi, pakai jas hujan atau neduh? Pakai jas hujan. Wah, yang penting tetap cuan ya. Yap. Luar biasa. Demi keluarga, terobos hujan. Itu standar jas hujan juga nggak boleh pakai ponco Pak ya? Karena nanti nyangkut-nyangkut di rantai. Betul ada. Makanya kan tadi saya bilang dari pihak Gojek pernah memberikan 1 jas hujan plastik yang murah sampai di angka cuma Rp5.000. Jadi untuk dihutangkan lagi ke koperasi ya? Ke driver gitu. Tujuannya itu kalau pakai yang jubah itu kan kalau yang rantai sering kejadian. Jadi gitu. Kalau kita driver memang udah modal sendiri yang safety betul-betul yang jas hujan. Oke. Karena dari Gomek Rider sendiri mungkin bisa ke Gojek, bisa ke klub motor. Oke. Siap. Terima kasih Pak Daeng, terima kasih Pak Budi. Satu lagi dari aplikasi aplikator ojek, ada SOP ini nggak? SOP gimana cara ngobrol sama penumpang nggak? Karena kadang-kadang kita kalau ngobrol suka nggak kedengeran kayak iya. Itu tadi Om ada namanya yang Bluetooth itu kadang-kadang kita punya. Ngobrol ya? Iya, ada. Beberapa ojek online ada yang penumpangnya pakai itu. Makanya saya bilang tadi sekarang mulai berpikir ojek online ini berpikir ke depan.
Tadi saya bilang masalah holder, terus sekarang ada helm yang pakai Bluetooth itu. Jadi kita bicara sama orang belakang kita nggak perlu gini apa gitu. Jadi udah canggih lah. Itu yang kita harus ikutin terus. Gitu. Jadi kalau ojek online udah pakai helm Bluetooth, jangan lupa kasih bintang 5. Siap. Thank you. Terima kasih Pak Anang, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.